Oh, mungkin. Apa ini? Baik, jika sudah selesai, mari kita memulai kebaktian 100 hari berdoa. Baik, mari kita menyanyikan lagu Sion nomor 502 yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak Desiahaan. Karena Allah kasih diberilah anaknya mati di Golgota, selamatkan kita akan datang Yesus. Allah mulia, ajaiblah kasih-Nya. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary tree. From sin to set me free, someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love to Sudah mulai nih. Kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini yang memberikan kami kesempatan untuk bersekutu bersama-sama saudara-saudara kami sendiri untuk mendengarkan firman. Bapa yang di surga, kami tahu bersyukur kami dalam perhatian adalah membangun perjalanan. Oleh karena itu ya Tuhan, bila mana firman-Mu akan dibacakan, biarlah kami dapat menyimaknya dan berikan kami pengertian oleh Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan bagi kami dan berikan kami kekuatan untuk kami dapat lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati yang membawa acara ya Tuhan, dengan berkat yang melimpah dalam pelayanan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan perlindungan, penjagaan, dan sukacita kepada yang mengambil bagian. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus penebus dan juru selamat kami. Amin. Baik, sekarang kita akan mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Panggabean. Selamat malam kepada kita semuanya. Selamat malam. Selamat malam, Bu Kabean. Oke, terima kasih. Saya sangat bersyukur pada malam ini karena pada malam ini
di acara 100 hari berdoa di distrik Palembang ya. Ya. Di distrik Palembang ini 100 hari berdoa, diberikan kesempatan untuk memberikan kesaksian pada malam ini. Saudara-saudara, hidup kita ini adalah karena berkat daripada Tuhan. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, tentunya kita pun harus menjadi berkat bagi sesama kita. Karena kita sudah diberkati Tuhan, dan kita pun dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, dengan cara kita pun harus menjadi berkat bagi sesama kita. Tentunya sesama kita adalah orang-orang gereja, teman-teman kita, bahkan tetangga-tetangga di sekitar kita. Saya bersyukur, saya akrab dengan lingkungan di mana saya berada, walaupun di lingkungan ini kami tinggal bisa dibilang di lingkungan masjid yang begitu besar dengan mayoritas mereka semua Muslim, tetapi mereka semua menjadi, karena saya di tengah, kebetulan saya mempunyai satu talenta yang Tuhan berikan kepada saya, yaitu saya bisa, saya bersyukur pada Tuhan, saya diberikan talenta untuk bisa membuat keterampilan-keterampilan yang sehari-hari di sudah bisa membuat topi dengan berbagai macam bentuk topi, dan itu saya ajarkan di lingkungan saya. Sehingga mereka, tanpa saya sadari, mereka akhirnya mengenal kebenaran melalui keterampilan-keterampilan yang saya. Kalau soal gereja, bukan hanya gereja kita saja, tetapi banyak gereja di luar Advent organisasi kita. Banyak gereja-gereja sudah bisa dibilang ratusan gereja saya layani untuk pelatihan untuk membuat keterampilan-keterampilan. Dan saya masih ingat hampir 2 atau 3 tahun yang lalu berturut-turut selama hampir, maaf ini di depan masjid jadi mereka lagi mendengarkan azan mereka. Selama saya memberikan pelatihan-pelatihan di beberapa gereja ini, dan hampir 3 tahun, selama 3 tahun, setiap minggu, bahkan kalau ada libur di tanggal merah, saya pun memberikan latihan-latihan di tanggal merah itu kepada beberapa kumpulan-kumpulan termasuk gereja-gereja. Saudara-saudara, ketika mengadakan pelatihan ini, tentunya harus memakai biaya, memakai dana. Dan saya menggunakan dana ini, memakai dana dari diri saya sendiri. Dan seringkali saya merasa kekurangan dana, tetapi saya berkomitmen di dalam hati saya tidak akan meminta dana dari orang, tetapi saya harus meminta dana itu dari Tuhan. Itulah komitmen saya yakin bahwa Tuhan yang akan menyiapkan dana itu. Nah, sekarang saya hanya ingin memberikan satu kesaksian, yaitu ketika kami cuti tahun lalu, kami memutuskan cuti untuk ke arah Palembang, ke arah Lampung. Kemudian waktu itu kami bertiga dengan anak saya, suami dengan anak saya, kami memutuskan untuk pergi ke Lampung. Kemudian pendeta katakan, cukuplah untuk biaya kita pergi ke Lampung saja. Yang penting kita ada uang untuk pergi ke Lampung saja. Nah, kemudian saya pergi ke Lampung, kami pergi ke Lampung, dan di situ kami mempunyai saudara atau adik yang tinggal di Lampung, dan akhirnya kami menginap di Lampung itu. Dan akhirnya waktu itu kami melayani gerejanya Iwan Fernandes. Dari hari Sabat, distrik apa ya, saya lupa, Agung begitu, saya juga sudah lupa nama, Bandar Agung kalau
nama distriknya. Kemudian sampai di sana kami melayani dari hari Sabat sampai Minggu sore. Nah, kemudian kami ada rencana untuk pulang ke Jakarta. Dan tetapi kami bingung, kalau kami pulang ke Jakarta kami nggak ada ongkos untuk pulang. Tetapi tiba-tiba ada temannya pendeta Panggabean yang dari Palembang, seorang ustadz, teman SMA-nya dulu ketika di Palembang, tiba-tiba menelepon. Dia katakan, karena dipanggilnya Julian waktu masa kecilnya, Julian, kamu ada di mana sekarang? Kemudian pendeta Panggabean katakan, saya ada di Lampung. Oh, sudah dekat jarak Lampung dan Palembang. Bagaimana kalau kamu, katanya, pergilah ke Palembang ini. Kita berpikir, aduh kalau mau pergi ke Palembang harus ada lagi biaya. Tapi kalau kita bilang nggak punya biaya, kita pun malu. Akhirnya kita hanya berdiam, tapi tiba-tiba itu namanya Ustadz Herda. Ustadz Herda ada tinggal di Palembang, kemudian dia bilang, berapa nomor rekeningmu supaya kami transfer supaya untuk biaya kamu ke Palembang. Akhirnya kami pergilah ke Palembang, saat itu kami pergi ke Palembang dan kami melayani di Palembang di dua tempat yaitu di Sekojo dan Pajo dan apa satu lagi saya lupa. Kemudian sampai di Palembang kami disiapkan hotel oleh Ustadz Herda ini. Kemudian sampai di sana kami menginap 2 hari dan kami melayani di Pajo dan Sekojo. Kemudian hari Kamis kami mau pulang. Tetapi kami akhirnya karena kami bingung setelah 2 hari menginap di hotel itu, kami bingung mau pulang karena kami tidak punya ongkos untuk pulang. Kemudian ada ibu-ibu departemen di Palembang meminta saya untuk mengajar membuat pola baju. Akhirnya disitulah kami akhirnya ngajar sebentar dan akhirnya menginaplah di perumahan Palembang itu. Saya baru tahu ternyata di Palembang ada perumahan ya untuk para departemen ini ya, untuk officer dan yang pokoknya untuk yang di kantor. Kemudian akhirnya Rabu malam itu kami menginap di perumahan itu. Kemudian besok paginya kami pulang. Kami pulang dengan tidak ada ongkos, tetapi hanya ada bensin di dalam mobil kami. Kami harus pulang ke Jakarta karena waktu itu sudah hari Kamis. Hari Jumat saya harus membuat roti perjamuan untuk di gereja. Lalu saya katakan kepada Tuhan, kami katakan, Tuhan kami tidak punya ongkos, tetapi kami akan jalan untuk pulang. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan ongkos kepada kami untuk tiba di Jakarta dengan selamat. Akhirnya kami sepanjang jalan kami dengan yakin dan percaya kami mengadakan perjalanan ke Jakarta dari Palembang. Kami menembus tol yang belum jadi itu karena kami berpikir bahwa kalau kami jalan biasa bensin lebih banyak, tetapi jalan tol itu di mana tolnya itu pun masih belum dikenakan tarif, sehingga kami bisa lancar untuk mengadakan perjalanan. Sampailah kami tiba di setengah perjalanan di tol itu. Tiba-tiba ada telepon dari Jakarta yang mengatakan, Paul katanya, aku tiba-tiba ingat ke kamu. Berapa nomor rekeningmu? Aku mau transfer. Waktu itu kami berdua keluar air mata kami. Kenapa saya katakan itu? Karena kami sangat membutuhkan uang untuk perjalanan pulang ke Jakarta. Akhirnya dia mentransfer pas untuk biaya bensin dan biaya kapal kami sampai di Jakarta. Sampai di Jakarta kami Kamis malam kami sampai di Jakarta hampir subuh untuk ke hari Jumat. Akhirnya kami bersyukur kepada Tuhan, kami tiba dengan selamat sampai di Jakarta hari Jumat pagi dan perjamuan karena besoknya adalah perjamuan suci. Yang di sini saya mau tekankan adalah saudara-saudara bahwa kita jangan pernah takut untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita jangan pernah berpikir, Tuhan bagaimana, biaya dari mana, sementara untuk diri sendiri pun saya tidak ada.
Jangan pernah kita berpikir begitu. Kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita memang ingin menjadi berkat bagi orang, tentunya Tuhan pun akan memberkati kita. Jadi di tengah ketidakmampuan kami, di tengah kesederhanaan kami yang kami miliki, kami yakin bahwa Tuhan akan menolong kami. Jadi kesaksian saya di sini bahwa sekali lagi saya hanya ingin kepada kita semua, bila mana kita ingin menjadi berkat, apalagi di tengah-tengah corona ini, tentunya begitu banyak orang yang membutuhkan belas kasihan dari kita, ataupun tangan-tangan belas kasihan dari kita ini, biarlah kita tetap akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita jangan takut bahwa Tuhan akan memberkati kita. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Puji Tuhan atas kesaksian makin kuat melalui kesaksian yang telah disampaikan. Untuk itu sekarang kita akan mendengarkan puji-pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak H. Simatupang. Tuntunlah aku, sucikanlah hatiku, hadirat-Mu di hatiku, mari penuhi aku, penuhi hatiku, Yesus penuhi aku dengan hadirat-Mu, Allah, penuhilah jiwaku. Oh, dengarlah seruanku, penuhilah jiwaku. Aku perlu kuasa-Mu, mari penuhi aku, penuhi hatiku, Yesus penuhi aku dengan hadirat-Mu, Allah, penuhi. Penuhilah jiwaku, pedih hatiku, hiburkan penuhilah jiwaku, penuhi hatiku, Yesus penuhi aku dengan hadirat-Mu, Allah, penuhilah jiwaku. Baik, terima kasih atas lagu pujiannya. Untuk itu, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Paul Panggabean. Kita semua malam ini, akhirnya saya bisa berbicara kepada
semua sahabat-sahabat di Palembang, saya masih ingat beberapa waktu saya masih kecil, dari SD, SMP, SMA, saya di Palembang. Mungkin ada yang lupa, saya anaknya pendeta, anaknya kakak Kak Lin ya, sama Abang Dennis Saputra, dan juga Om Menawan, dan juga rekan-rekan sekerja saya. Malam Om, rekan sekerja saya pelayanan di Jemaat Palembang dan juga di daerah Sumatera kawasan selatan. Saya tidak melihat di sini Tante Norma ya, ada hadir ya? Karena Tante Norma yang hubungi saya untuk berbicara pada malam ini. Hadir. Hadir ya? Ada. Selamat malam Tante. Malam, terima kasih. Ada Omasnya juga. Memang kerinduan terbesar saya sudah 22 tahun jadi gembala. Salah satu kerinduan terbesar saya adalah berbicara di Palembang. Apalagi di Jemaat Ratna di mana saya dibesarkan. Tetapi tahun lalu ketika cuti, punya rencana lain, kami harus bertemu dengan sahabat-sahabat kita yang digembalakan oleh Pendeta Alpen Simbolon di Pagjo dan Kojo. Jadi kami bertemu dan kita berbakti di sana malam Rabu ya. Tapi saya berkeyakinan suatu saat saya bisa datang ke Jemaat Ratna untuk berkhotbah dan juga memberikan seminar rumah tangga di Jemaat Ratna. Terima kasih kepada istri saya yang tercinta sudah memberikan kesaksian. Jadi kami berdua ini selalu bersama untuk melayani dimanapun penampilan. Nah, malam ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang sangat sederhana. Mudah-mudahan kita bisa dapat mengerti dan memahami dan menjadi berkat bagi kita semua. Baik, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami di sorga, terima kasih Tuhan memberikan waktu dan kesempatan di mana kami boleh bertemu dan membagikan firman Tuhan untuk anak-anak Tuhan di Jemaat Distrik Palembang. Tuhan, biarlah Engkau mengurapi masing-masing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang kami dengarkan ini boleh menguatkan kami, semakin teguh dalam iman dan percaya kami. Terima kasih Bapa, hadirlah bersama kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah, saya mengajak kita semua untuk membuka kitab kita. Kita buka kitab Markus pasal yang ke-10. Kitab Markus pasal yang ke-10. Mulai ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-52. Saya minta kalau boleh yang membaca ayat 46 Pendeta Septa. Silakan Pendeta. Tadi saya lihat ada Pendeta Septa ya. Hadir? Hadir. Ya, silakan. Silakan Pak Pendeta. Markus berapa tadi? Markus 10 ayat Markus 10 ayat 46. Markus 10 ayat 46. Tunggu sebentar. Markus 10 ayat 46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko, dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Terima kasih Pendeta. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Terima kasih Pendeta Samuel. Pendeta Pardede, boleh baca ayat yang ke-48?
enggak ya? Sebelum ayat. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah. Oke, terima kasih. Berikutnya 49 Pendeta Situmorang ya. Tadi ada saya lihat Pendeta Situmorang. Ada Ya, silakan Pendeta. ayat 49. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Terima kasih. Berikutnya Pendeta Iwan Fernandes. Hadir? Pendeta Iwan Fernandes ayat yang 50. Silakan Pendeta. Pak Pendetanya nggak ada, Pak. Baik, tidak hadir ya. Hadir. Hadir. Oh, silakan Pendeta ya. Ayat 50, Pastor. Pak Pendetanya lagi nggak ada. Dibaca aja, Bu. Ya, sudah Pastor? Lanjut. Baik. Mungkin ya yang terakhir kita minta Pak Ketua Pendeta Wijaya ayat 51 Pastor. Ayat 51. Pak Ketua. Ya, ayat 51 tanya Yesus kepadanya. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat kepadamu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Baik, terima kasih. Kita, waktu saya masih kecil, saya pernah menyanyikan dan juga kadang-kadang dibuat juga lagu Korea. Judulnya Ada Orang Buta Duduk Minta-Minta. Mungkin kita yang pernah ada itu ya. Ada orang buta duduk minta-minta. Ya inilah yang terdapat di dalam pasal yang ke-10 ini. Namanya adalah Bartimeus. Dia seorang buta dan pekerjaan meminta-minta. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berfokus di dalam ayat yang ke-48. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun Bartimeus semakin keras ia berseru. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, distrik Palembang, dan juga konseling dari daerah manapun, kadang-kadang sampai malam, sampai subuh, dan kebanyakan yang belum temukan bapak-bapak ya, yang curhat semuanya ibu-ibu. Dan juga ada beberapa ibu pendeta karena memang ada beberapa daerah kita layani untuk seminar kepada keluarga-keluarga pendeta di Uni Barat. Saya melihat ada banyak keletihan mental yang sudah dialami oleh banyak sekali umat-umat Tuhan. Bahkan secara khusus kita sebagai umat-umat Advent di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Keletihan mental di mana sudah sangat merasa bebannya berat sekali. Beban rumah tangga, mengharapkan suami berubah,
mengharapkan istri berubah, mengharapkan anak berubah, dalam pekerjaan, semua punya di mana ada yang hadir dan sekedar berdoa saja. Inilah yang kita alami saat ini. Artinya setan berhasil untuk membuat kita tidak lagi sungguh-sungguh berdoa. Kita bersyukur distrik Palembang melaksanakan 100 hari berdoa. Ini suatu berkat besar bagi seluruh umat jemaat di Palembang. Karena tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain berdoa. Apa yang bisa kita lakukan? Kita lakukan. Yang tidak bisa kita lakukan, kita serahkan kepada Tuhan melalui doa. Jadi kalau kita melihat sifat dasar manusia itu tidak tahan menderita. Tidak tahan menderita. Kita maunya bahagia. Kita maunya rumah tangga bahagia. Suami dipuji istri terus, istri dipuji suami terus. Tapi itu nggak dapat. Di tahun kedua mulai terjadi bentrok dan segala macam. Kemudian dalam pekerjaan kita inginkan naik gaji terus. Pokoknya semuanya serba happy, serba bahagia. Tetapi kita di dunia. Kita di dunia. Dan kita semua mengalami penderitaan. Bohong bila mana kita. Jadi Bapak Ibu sekalian yang bergabung di distrik Palembang ini, saya percaya kalau satu persatu berbicara dari hati ke hati, semua punya beban. Kadang-kadang kita ingin menyerah, kita ingin berhenti melangkah, dan kita sekedar berdoa kepada Tuhan. Bukan berdoa sungguh-sungguh. Dari cerita Bartimeus dalam pasal ke-10 buku Matius, di sana dikatakan banyak orang Bartimeus. Kalau dalam bahasa aslinya, itu bahasa Yunaninya itu epitimao. Jadi epitimao ini adalah kata yang dipergunakan oleh Yesus untuk mengusir setan bagi orang-orang yang kerasukan setan. Banyak itu memerintahkan diam kepada Bartimeus dengan kata epitimao. Jadi nilainya sangat turun jauh di dalam pandangan orang banyak waktu itu. Kenapa? Karena dia seorang pengemis. Karena dia seorang yang miskin. Mempunyai keterbatasan mental. Yang hanya bisa dihargai setan. Diusir seperti setan. Bapak Ibu sekalian yang kasihi Tuhan. Ada banyak orang lebih cenderung berfokus ke hati ketika dihina orang. Ketika dikecilkan orang. Daripada dia berusaha untuk bangkit dari keterburukan. Kita teruskan dalam ayat ini. Ketika Bartimeus tegur dengan bahasa yang sangat kasar, kebanyakan orang akan sakit hati, merasa terhina. Tetapi kalimat Bartimeus semakin keras dia berseru. Artinya semakin keras dia doa. Kita semua pernah mengalami masalah dalam kehidupan. Kita semua mengalami ada doa-doa yang belum terjawab dalam kehidupan kita. Saya tidak tahu, kita semua punya cerita, kita punya kisah sendiri dalam kehidupan, kita punya sejarah kehidupan kita sampai kita mati. Nah, kalau kita bertanya pribadi satu persatu kita malam ini, ada berapa banyak doa-doa yang dijawab oleh Tuhan? Dijawab oleh Tuhan. Sepertinya lebih banyak doa kita yang tidak dijawab oleh Tuhan, seperti yang kita inginkan, seperti yang kita minta. Lalu apa respon kita, Bapak Ibu sekalian? Setan terus berusaha untuk menghancurkan iman kita. Dan senjata utama setan menghancurkan kita adalah menimbulkan keraguan-raguan di hati kita. Ragu akan rencana Tuhan.
ragu cara Tuhan memimpin kehidupan kita, ragu ketepatan waktu Tuhan untuk menjawab doa kita. Keraguan-raguan ini, Bapak Ibu sekalian, ditanamkan setan dari kitab Kejadian sampai hari ini, sampai tahun 2020 ini. Berapa banyak kita sudah mulai ragu untuk percaya akan doa kita? Berapa banyak di antara kita yang yakin dengan doa kita? Atau kita sudah hanya sekedar berdoa saja? Daripada kita hanya sekedar berdoa, Bapak Ibu sekalian, inilah yang terjadi saat ini, di akhir zaman ini. Ada banyak umat-umat Tuhan di mana hanya sekedar berdoa. Tidak sungguh-sungguh. Mengapa? Karena keletihan mental, karena masalah kehidupan, beban kita sudah terlalu berat. Dan tentunya kita berdoa sendirian, kita meminta waktu, kita meminta agar merubah situasi kehidupan kita. Pagi tadi saya memposting di FB saya kata-kata seperti ini. Setiap orang yang selalu berdoa, mereka akan dan tahan menghadapi situasi apapun. Bahkan para pendeta banyak juga tidak tahan menghadapi situasi yang terjadi dalam kehidupannya. Karena memang saya sering berbicara kepada mereka secara pribadi. Banyak yang tidak tahan. Mengapa? Karena kita punya sifat dasar manusia, tidak tahan menderita. Kasih Tuhan. Bartimeus, seorang yang buta. Kita nggak tahu berapa lama dia sudah berdoa. Tetapi bila mana saya membaca dalam buku Kerinduan Segala Zaman, dia sudah berulang-ulang berdoa. Dengar kabar tentang Yesus. Dia sudah berusaha berdoa. Dan finalnya itu adalah di dalam pasal yang 10 ini. Detik di mana dia diuji, apakah dia berhenti, apakah terus percaya, atau dia semakin yakin. Ternyata dia memilih. Sekalipun doanya belum dijawab sudah lama, tetapi dia tidak mengendorkan doanya kepada Tuhan. Justru dikatakan, kalau dalam bahasa Yunaninya, crescendo, semakin keras dia berdoa dan dia meminta kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Di ayat berikutnya dikatakan, maka Yesus berpaling muka, mengarahkan wajahnya kepada Bartimeus, dan Bartimeus akhirnya bisa melihat. Di dalam ayat yang ke-52. Akhirnya Bartimeus bisa melihat. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak bisa mengendalikan situasi yang kita hadapi. Seperti hanya corona ini. Banyak, bahkan hampir semua kita terkejut. Kita kaget. Ada banyak jutaan rencana yang batal oleh karena corona ini. Kita semua tidak bisa kendalikan. Ada yang bunuh diri di Jawa karena tidak tahan, dia putus asa. Kalaupun tidak bunuh diri, sudah banyak orang yang sudah pasrah, mati-mati sudah. Kami tinggal di Bekasi, daerah merah. Jadi daerah kami ini, tiap sore itu penuh sekali. Saya berkata sama istri saya, jangan-jangan mereka sudah berpikir, ya udah mati-mati saja. Untuk apa lagi jaga-jaga diri? Toh nanti mati juga. Dan kita mendengar ada beberapa kebijakan pemerintah tentang pendidikan. Anak bulan Juli harus masuk, semua orang tua ketakutan. Semua kita hidup dalam ketegangan sekarang. Keluar rumah pun kita sudah ada yang pakai masker, ada yang macam-macam lah. Mungkin kalau kita punya APD lengkap, ke pasar kita pakai itu. Kenapa? Kita takut.
kita takut, kita terkena. Kita tidak bisa mengendalikan situasi. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita. Hanya itu yang bisa kita kendalikan. Setan berusaha mengendalikan pikiran Bartimeus untuk dialihkan fokusnya dari Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Bartimeus memilih untuk mengendalikan pikirannya, fokus hanya kepada Yesus. Dia melihat ke atas, dia melihat kepada Yesus. Hanya orang yang melihat ke atas yang akan melihat jalan untuk naik, memperoleh berkat dan kekuatan. Bartimeus sudah membuktikan kepada kita malam ini, Bapak Ibu sekalian, doa yang tidak berkeputusan pada akhirnya memberikan kelegaan dan berkat kepada kita. Tetapi bila mana kita menyerah untuk berdoa terus, kita hanya mendapatkan keletihan, kita mendapatkan keputusasaan, tetapi kita tidak mendapatkan berkat. Memang Bapak Ibu sekalian, tidak mudah untuk terus percaya kepada Tuhan sementara situasi kita seperti ini. Tidak mudah kita berdoa terus kepada Tuhan sementara kita belum mendapatkan dan belum melihat hasil doa kita. Tidak mudah bagi kita untuk terus berharap kepada Tuhan sementara kita sudah mulai putus asa. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, keraguan-raguan yang timbul di hati kita, itu karena kita memilih setan mengendalikan pikiran kita. Semua kata-kata, semua doa kita tidak pernah sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia. Semua doa kita sudah sampai kepada Tuhan. Kadang-kadang kita terpancing untuk mengatur Tuhan melalui doa kita. Tuhan, saya butuh ini, saya butuh itu, Tuhan jawab ini, jawab itu, segala macam. Padahal sebenarnya kita itu berdoa bukan mengatur Tuhan, tetapi kita berdoa agar Tuhan mengatur kehidupan kita sesuai dengan apa yang baik bagi Tuhan bagi kita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, malam ini di dalam hari yang keberapa pendeta? Yang ke-60 ya, 63 ya? 67. 67. Tentu ada banyak berkat yang sudah didapatkan dalam doa-doa kita. Jadi saya mau sampaikan Bapak Ibu sekalian, setan terus berusaha sampai detik ini untuk menimbulkan keraguan-raguan kepada kita. Ketika kita ragu, keyakinan kita hilang. Saat keyakinan kita hilang, keputusasaan datang pada kita. Saat kita mulai putus asa, kita kehilangan harapan. Ketika kita hilang harapan, maka kita hidup dalam keputusasaan. Orang yang putus asa akan menjalani kehidupan sekedar saja. Berbakti hanya sekedar saja. Berdoa hanya sekedar saja. Bapak Ibu sekalian, sangat disayangkan bila mana dalam kehidupan kita hanya sekedar berdoa. Kita hanya buang-buang waktu. Kita hanya menghabiskan waktu. Dan waktu-waktu itu semuanya percuma. Dan itu merupakan tragedi besar bagi manusia. Menghabiskan waktunya tanpa menjadikan dirinya jauh lebih baik, jauh lebih rohani. Jadi kepada kita semuanya pada malam ini, saya mengajak kita untuk terus berdoa. Mungkin ada kerinduan dari Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabatku orang muda, distrik Palembang. Kita doakan. Nggak tahu berapa lama sudah berdoa. Boleh jadi 5 tahun belum dijawab Tuhan. Boleh jadi 10 tahun atau mungkin 15 tahun. Tergoda kita untuk tidak lagi mau berdoa. Kita katakan, Tuhan tidak dengar saya. Tuhan tidak peduli pada saya. Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan, bila mana kita selesai beribadah pada malam ini, kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Menangislah, semakin keraslah kita berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memalingkan wajahnya dan berseru kepada kita, apa yang engkau inginkan? Kita ingin diberkati Tuhan.
lebih dari sebelumnya, lebih dari tahun yang sebelumnya. Kita ingin rumah tangga kita diberkati Tuhan, penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Kita ingin pekerjaan kita, pelayanan kita diberkati Tuhan, agar kita boleh menjadi berkat. Anak-anak kita diberkati Tuhan. Jadi bila kiranya renungan yang singkat ini dapat memberikan kekuatan baru kepada kita, untuk tidak pernah berhenti berdoa. Keraskan suara kita, tekadkan suara kita. Percayalah, Tuhan akan memberikan jawaban doanya sesuai dengan waktu yang indah yang Tuhan berikan pada kita. Kalau ada orang berusaha untuk menghina atau melecehkan atau membuat kita kendur berdoa, abaikan. Fokuskan pikiran kita, kendalikan pikiran kita untuk terus terhubung kepada kuasa, yaitu Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Paul Panggabean atas firman-Nya. Untuk itu, mari kita sekarang berdoa. Yang pertama akan dibawakan oleh Pak Pendeta Orun Turambi. Tetapi sebelumnya, apakah ada pokok-pokok doa lain yang ingin didoakan? Kira-kira apakah ada pokok-pokok doa lain yang ingin didoakan? Enggak ada, Monica. Baik, bila tidak ada, mari kita mulai. Kita bertulut. Kedengaran suara kami? Halo? Kedengaran, Pendeta. Kedengaran suara kami? Kedengaran. Kita berdoa. Kedengaran. Bapa kami yang berada di surga, Allah yang kami sembah siang dan malam, kami datang bertelut merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala kekurangan kelemahan kami, dan memohon kelayakan daripada Tuhan. Kuduskan kami Bapa, sehingga suara doa kami Engkau boleh dengarkan, dan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sudah disegarkan dengan firman Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan Pendeta Paul Panggabean bersama kesaksian yang kami dengarkan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta. Biarlah Tuhan tanamkan dalam hati pikiran kami boleh hidupkan ajaran-ajaran Tuhan yang menekankan kami supaya tetap berdoa. Tiap doa terus panjang. Ya Allah ya Tuhan kami, berkatilah hamba Tuhan ini. Berkatilah keluarganya, istri dan anak-anak. Bahkan dalam pelayanan yang dipercayakan pada mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Supaya mereka memberkati mereka. Supaya mereka semua dapat menerima kasih sayang Tuhan. Dan mereka boleh memuliakan Tuhan setiap saat. Bapa di sorga, berkati juga mereka supaya dimanapun mereka melayani boleh dapat menjadi saluran berkat yang membawa sukacita bagi setiap orang mendengarkannya dan nama Tuhan ditinggikan dimuliakan. Dan ini kami berdoa juga untuk pelayanan gereja, jemaat, Warwick dengan mobil yang menyediakan dapur yang memasak sup di Sydney, Australia. Mereka juga menyediakan sup kepada orang-orang yang tinggal sendirian di wilayah mereka. Bila Tuhan menolong mereka, Bapa, sehingga upaya-upaya penginjilan yang dilakukan oleh jemaat Warwick ini dapat Engkau berkati,
Ada banyak jiwa yang dapat dimenangkan dan dapat ditolong untuk dihubungkan satu dengan yang lain kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kecurahan Roh Kudus Bapa, biarlah masing-masing kami yang mengikuti kebaktian doa melalui Zoom ini, dimanapun kami berada, Tuhan akan curahkan Roh Kudus untuk mengurapi kami, supaya kami boleh dituntun, diajar di dalam rencana Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, dan diajar dalam ajaran Tuhan. Kami boleh menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi juga bagi orang lain. Di tengah-tengah pandemi Corona yang sedang melanda dunia ini, Bapak, kami mohon Bapak, jika ini adalah bagian dari nubuatan Alkitab yang mana belas sampar akan terjadi di dunia ini, biarlah Engkau mampukan kami untuk menjalaninya dengan pertolongan Tuhan. Dan jika Engkau menghendaki Bapak, biarlah virus Corona ini dapat dilalukan dari atas dunia ini, khususnya di daerah kami, Sumatera Kawasan Selatan. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu supaya Engkau memberikan kesembuhan, bahkan pemulihan kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Di antaranya Bapak Daniel Saputra, Ibu Mena Fernandes, Bapak Asep Supriyatna, Ibu Esther Pasaribu, Ibu Mimi, Ibu Marlisa, Bapak Wilson Papahan, dan Saudara Siu Chien, Bapak Denis Tilon. Juga kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah terpapar virus corona, di antaranya Ibu Deborah Panggabean, Bapak Dr. Richard Lumban Tobing, Ibu Dr. Sylvie Saing Lumban Tobing, keluarga Edison Duta Barat yang sedang kritis di Seattle, Amerika, Bapak Michael Rotin Sulu di Denver. Semua mereka Bapak membutuhkan uluran tangan untuk kesembuhan. Mujizat-mujizat dapat terjadi jika Engkau menghendaki untuk melakukannya bagi mereka. Kami rindu Tuhan, biarlah mereka dengan pertolongan Tuhan, mereka dapat menerima berkat daripada Tuhan sendiri. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, pada malam ini kami berdoa juga Tuhan, untuk sekolah kedokteran baru untuk wilayah Afrika Timur di Kilagi, Rwanda. Kami berdoa khususnya bagi para mahasiswa yang sudah tamat dan mereka yang sedang melayani sana. Biarlah Tuhan berkati pelayanan mereka sehingga semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk rencana pembangunan kembali gedung gereja di South Philippine Adventist College yang hancur karena gempa bumi pada bulan Desember 2019. Biarlah Tuhan berkati rencana pembangunan ini, memberikan dana-dana Tuhan supaya dapat terkumpul dan rencana pembangunan gedung gereja ini dapat terlaksana dengan baik. Kami berdoa untuk semua tenaga medis di seluruh rumah sakit rujukan COVID-19, rumah sakit Advent yang ada di Medan, Bandar Lampung, Bandung, dan bahkan Manado. Biarlah Engkau berkati semua para karyawan, perawat, dokter, biarlah Engkau berikan kebalan tubuh dari surga, kekuatan kesehatan dari surga, sehingga mereka dapat melayani dengan penuh sukacita. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua, yang masih tetap bekerja di perantauan dan sedang berkuliah, agar mereka tetap dilindungi dan dijauhkan dari COVID-19. Kami berdoa juga Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang dalam segala kecukupan, biarlah Engkau berikan bagi mereka berkat dari surga, sehingga mereka juga dapat memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, khususnya di masa-masa sulit ini Tuhan. Biarlah Tuhan doa-doa ini Engkau mendengar, dan doa selanjutnya akan dilanjutkan oleh anak kami Jovan. Bapa kami di surga, saat ini saya melanjutkan doa permohonan yang didoakan. Bapa, pada hari ini kami ingin berdoa untuk sebuah pusat pengaruh di tengah komunitas Muslim di sebuah kota yang tidak dapat kami sebutkan namanya, di mana beberapa umat Muslim menyampaikan permohonan doa mereka dalam era COVID-19 ini. Tuhan, kiranya Engkau menjawab doa-doa mereka dengan segenap hati dan tulus. Juga doakan orang yang sudah lanjut usia, yang rentan kena virus corona, lindungilah mereka Tuhan, ya Tuhan. Juga doakan saudara-saudara kita
Skojo Pak Jo, dan Ratna yang tidak bisa bergabung di Zoom oleh karena berbagai halangan. Kiranya Engkau dapat menjaga mereka ya Tuhan. Juga kami diajak untuk berdoa setiap orang tua agar bisa meluangkan waktu bersama anak-anaknya selama masa isolasi di rumah Tuhan. Juga berdoa untuk penerimaan siswa-siswi itu tahun ajaran baru 2020 sampai 2021 Sekolah Advent di DSS agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Sertailah kami Tuhan melalui doa-doa permohonan kami Tuhan, kiranya Engkau dapat menjawab salah satu persatu Tuhan, di dalam Tuhan Yesus selamat penebus dosa kami Tuhan. Amin. Amin. Baik, amin. Terima kasih. Baik, sekarang kita akan menutup acara kebaktian 100 hari berdoa kita dengan lagu Sion nomor 123 yang akan dinyanyikan oleh keluarga Bapak E. Sagala. Monica, keluarga Sagala tidak ada, boleh diganti. Oh ya, kalau begitu boleh minta keluarga Bapak Makadada boleh. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakanlah dengan malaikat, menyambut Juru Selamat, mulia Maha tinggi, damai di atas bumi. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Sendiri di belantara, lama Ia berkuasa, karena kita ya digoda, tapi menang akhirnya. Bertahun Ia melayani, penuh derita pedih. Ia dihina, dicaci, juga dikhianati. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati, kisah indah Sang Penebus, indah tiada terperi. Ceritakanlah salib Yesus, darahku yang menembus. Ia mati dan dikuburkan, dan bangkit kemudian. Kisah kasih mengharukan, yang nyata diungkapkan. Ku dengar bisikan halus, kasih Yesus menebus. Ceritakanlah kisah Yesus, ukirlah dalam hati,
kisah indah sang penebus, indah tiada terperi. Baik, doa tutup oleh Ibu Lani Pesik. Mari kita berdoa. Dan terima kasih kami ucapkan puji syukur kepada Tuhan hadirat-Mu, karena Engkau sudah mengingatkan. Kiranya apa yang telah kami amati berupa khotbah dan saksi pun doa-doa yang akan dapat memenuhi dengan dapat menjadi sebuah kata-kata. Terima kasih Tuhan kalau sudah bagus nggak dapat waktu dan apapun. Terima kasih Tuhan telah mohon ampun dosa yang begitu banyak. Amin. Yesus bersyukur. Amin. Baik, puji Tuhan kita telah selesai menjalani acara kebaktian 100 hari berdoa. Terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah berpartisipasi. Untuk itu Tuhan memberkati kita semua. Mungkin ada pengumuman dari Pak Pendeta. Iya. Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Puji syukur kita sampaikan kepada Tuhan oleh karena pimpinannya kepada masing-masing kita, sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti ibadah 100 hari berdoa. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan juga keluarga, teristimewa untuk keluarga hamba Tuhan, Pendeta Paul Panggabean bersama dengan Ibu, yang sudah melayani di ibadah 100 hari berdoa pada malam hari ini. Baik, untuk besok malam, kita akan lanjutkan kembali ibadah 100 hari berdoa, hari yang ke-68. Adapun yang melayani kita adalah sebagai berikut. Protokol Saudari Putri Sitompul, lagu buka lagu Sion nomor 224 keluarga Bapak Boy Makadada, doa buka Ibu Norma Morong, kesaksian Ibu L. Situmorang, lagu pujian keluarga Bapak Sariman Musewan, firman penghantar doa Pendeta Roy Pitoy, materi dari Fokus Doa. Kemudian untuk pendoa kita, pendoa yang pertama Bapak T. Tambunan, pendoa yang kedua Ibu R. Tambunan, pendoa yang ketiga Marcela Tambunan. Lagu penutup, lagu Sion nomor 447 keluarga Bapak R. Siregar, dan doa penutup Ibu Kriska Siregar. Inilah yang akan melayani kita untuk besok malam di acara ibadah 100 hari berdoa. Kalau ada pengumuman dari Pendeta Sembolon ataupun jemaat, kami persilakan. Baik, terima kasih. Ada mungkin dari jemaat pengumuman tambahan? Terima kasih Pendeta Paul Panggabean sudah bergabung. Terima kasih Pastor Roy Pito yang sudah bergabung. Terima kasih Tante. Baik, kami menyampaikan selamat malam. Terima kasih untuk keluarga Bapak H. Sembiring yang sudah bergabung dengan umat Tuhan di Kota Palembang.
Selamat malam. Tuhan memberkati. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Malam. Kali Bang Daniel, Tuhan berkati Terima semuanya. kasih untuk keluarga yang sudah melayani. Tuhan memberkati keluarga. Udah tutup aja. Terima kasih juga untuk keluarga hamba Tuhan, Pendeta Mesnik Ataupa yang sudah bergabung pada malam hari ini dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Pak Pendeta, memberkati. Terima kasih juga untuk keluarga Pendeta Roy Pitoy. Sepertinya sudah keluar. Iya. Baik, terima kasih juga untuk Saudari Dameria Utagalung yang setia bergabung dengan umat Tuhan di Kota Palembang. Baik, Terima kira-kira kasih itu. Pak. Tuhan memberkati. Amin. Sudah banyak yang keluar tamu-tamunya, termasuk keluarga Pendeta Septa Eneas. Sudah langsung. Iya. Baik, sampai di sini ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Pendeta. Hati. Ya. Ya, Pak terima Ketua. kasih kepada Pendeta Paul Panggabean yang sudah melayani bersama dengan istri. Selamat balik kampung. Ada? Sudah live. Oh, Sudah sudah keluar. live. Oke. Keluarga Pendeta Septa, boleh dibuka videonya? Oh, ini dia. Iya, terima kasih. Selamat malam sudah bergabung. Sinyalnya putus-putus. Putus sinyal. Baru terputus. Sinyal putus-putus. Nggak bisa kedengaran. Baik, sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Tuhan memberkati. Selamat malam. Salam. Tuhan berkati. Kalau umat yang sisa.